Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi. Teruslah kembali dengan besar Nabi Muhammad SAW, seorang muslim negarawan yang menjadi salah satu teladan kami, yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana kita mentadaburi sebuah kesabaran, ketekunan hingga azam dalam berjuang. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan yang sudah merelakan hari minggunya untuk tetap produktif dan memprioritaskan kami hari ini menjadi tujuannya. Juga alhamdulillah kami sosial medik hari ini kita mencoba mengevaluasi kami sosial medik dari tahun ke tahun hingga akhirnya muncul bahwasanya kami sosial medik harus tetap muda dan berusaha mentransformasikan dirinya menyesuaikan zamannya. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama berpikir dan menggagas bagaimana kami sosial medik ini tetap muda dan tetap juga tidak menghilangkan esensi gerakannya. Mimpi jauh membawa kita. Oh yeah. Percayalah. Lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah. Tak mudah meraihnya. Tetap tersenyumlah, biar semakin mudah. Karena kesedihan pun ternyata hanya sementara. Yeah, yeah. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya. Tetap tersenyumlah, biar semakin mudah. Karena kesedihan pun ternyata hanya sementara. Udah deh, jalan. Wawancara intensif ya. Sekarang kita sedang bersama sekjen kita. Saya lagi sakit hati. Semoga beliau lagi sakit hati.
Woi, Pontianak ya? Suci. Boleh nggak ketemu? Udah pasti ngeliat akun Pontianak. Hei. Kepengurusan selama setahun gitu ya. Jadi kita bakal masuk muda, kita coba komitmenin atau kita sama-sama berkomitmen kalau misalnya kita bakal nggak cuma di musim ini tapi kita coba terus tahun dengan budaya-budaya yang ada. Yang pertama kita harus tetap profesional dalam kerjaan kita gitu. Apa yang kita kan harus menempatkan diri jadi profesional ya. Dari status kan profesional ya. Mulai dia ada tugas dia harus kerjain, patuhi deadline dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya ada keluhan dia harus ngobrol kemana dan sebagainya, kita harus bekerja sebagai profesional. Terus juga ada budaya apresiatif, jadi nanti insya Allah dari kaderisasi juga dan lain semuanya kalau misalnya ada yang perlu diapresiasi kita apresiasi. Misalnya Marwan di BKI jadi mawapres dia misalnya, ini kita apresiasi. Atau misalnya Saiful di farmasi jadi mawapres deh, bisa gitu deh. Pokoknya gitu aja, jadi Marwan misalnya dapat beasiswa dan sebagainya kita tetap apresiasi sosial apapun karena saudaramu itu amanahmu gitu ya. Jadi ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang lagi dan lain sebagainya, kita apresiasi. Yang kedua kekeluargaan, jadi walaupun kita profesional kita juga tetap mengedepankan kekeluargaan gitu. Jadi salah satu budaya organisasi kami khususnya kabinet muda. Sama yang terakhir ini sebenarnya bisa jadi pembeda juga sama organisasi intra dan lainnya karena kita di kami ini dituntut memudayakan budaya baca. Kita harus sering baca, nanti insya Allah ada suplemen dari tim keilmuan gimana cara memantik budaya ini, baca, tulis, diskusi sama aksi. Dan perlu digarisbawahi, aksi itu nggak cuma sekedar demonstrasi, nggak cuma sekedar bakar ban gitu ya, blocking jalan protokol dan sebagainya. Itu salah satu perangkat gitu. Insya Allah rapatnya 2 minggu sekali atau kumpulnya 2 minggu sekali dan ini udah disepakati. Nanti untuk departemen silakan disepakati di departemennya masing-masing mau berapa minggu sekali kumpulnya. Yang jelas dalam 1 bulan wajib kumpul 1 kali tiap departemen. Nah di rapat itu sendiri ada SOP-nya. Yang pertama sama sih sebenarnya dibuka dengan basmalah, tilawah dan lain sebagainya, tapi ditambah harus ada kredo gerakan yang dibaca. Nah ini dikembalikan ke departemennya mau baca semua kredo atau mau 1 kredo aja. Yang jelas kredo harus dibaca di tiap rapat. I'tiqadin wa sikit idil fatah asba' i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi kira-kira artinya ketinggian derajat seorang pemuda itu katanya karena keyakinannya. Jadi barang siapa yang tidak memiliki keyakinan maka dia tidak akan menjadi orang yang berguna. Mungkin itu sebuah renungan juga bagi kita gitu. Kalau kita harus mau derajat kita tinggi, kita harus punya keyakinan dan apa yang diyakini itu harus benar gitu. Oke, itu aja untuk menutup pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian ditutup dengan hamdalah sama-sama dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini Gak usah naik lagi lah. buat kita terbiasa. Udah nyempilnya udah. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda.
teruslah bermimpi. Jangan